Membuat teks dengan mengikuti pola background di Photoshop bisa digunakan untuk mempercantik tampilan sebuah huruf. Background yang digunakan bebas mengikuti keinginan Anda. Pada video ini akan diambil contoh background menggunakan bulu kucing. Tentunya Anda bisa menggunakan background yang lain, misalnya karpet, daun, dan objek lainnya. Video ini akan menunjukkan kepada Anda cara membuat teks supaya mengikuti pola atau model background di Photoshop sehingga kelihatan lebih artistik. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah foto atau gambar kucing. Jika foto tersebut masih utuh, kita bisa crop dan ambil bagian bulunya saja. Untuk mengaplikasikan, kita bisa double klik setelah kita seleksi menggunakan crop tool. Kita coba perbesar tampilan dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl, spasi, dan klik di bagian gambar atau foto. Selanjutnya, kita ubah layer background menjadi layer biasa dengan cara di double klik, kemudian pada jendela new layer kita klik OK. Kemudian kita tambahkan satu layer baru, lalu kita gunakan text tool untuk membuat sebuah huruf. Saya di sini akan memberikan contoh hanya menggunakan satu huruf saja. Anda bisa mengaplikasikan menggunakan sebuah kata bebas. Kita coba atur ukuran hurufnya. Saya coba perbesar semaksimal mungkin supaya efek yang nanti ditimbulkan bisa terlihat lebih jelas. Pada tahap selanjutnya, kita duplikat layer background. Sebelumnya kita atur dulu urutan dari layer background berada di bagian atas dari layer teks. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan kombinasi Ctrl J pada keyboard. Kita sembunyikan sementara layer hasil duplikat. Kemudian kita pilih di layer 1 atau layer utamanya, layer 0 maksudnya, kemudian tekan Ctrl Alt G. Hasilnya seperti pada video. Selanjutnya kita tambahkan warna solid. Kemudian kita pilih warna hitam. Lalu kita taruh layer warna solid di bagian paling bawah. Hasilnya seperti yang ada di video. Hurufnya sudah terisi dengan pola bulu. Kita tampilkan lagi untuk layer hasil duplikat yang paling atas, tampilkan matanya. Lalu kita klik icon add layer mask dengan dibantu tombol Alt. Pastikan di bagian layer mask sudah terseleksi. Kemudian kita pilih brush tool. Lalu di option barnya kita pilih bagian setting, lalu kita munculkan yang legacy brush. Ada jendela konfirmasi kita OK, dan di jendela option brush tool
akan dimunculkan legacy brush. Kita pilih yang default brush, kemudian kita gulung ke bawah hingga ditemukan satu buah atau satu jenis brush yang bernama Dune Grass. Kita pilih jenis brush tersebut. Berikutnya di bagian toggle the brush setting panel kita klik, lalu akan dimunculkan jendela brush setting. Dari bagian ini kita bisa melakukan beberapa pengaturan, mulai dari jarak brush, jarak antar brush, kemudian kita juga bisa mengatur ukuran dari brush, kita bisa flip model atau layout dari brush itu sendiri, apakah flip secara horizontal atau vertikal. Atau kita juga bisa menggunakan menu pemutaran. Kemudian kita coba sapukan dan hasilnya seperti yang ada di layar. Jika kurang pas ukurannya, kita bisa undo menggunakan kombinasi tombol Ctrl Z, kemudian kita coba sapukan lagi. Kalau dikira sudah pas secara ukuran, baik itu spasi maupun ukuran dari dimensi, maka kita bisa lanjutkan untuk memberikan atau menempelkan brush tersebut ke bagian yang lainnya. Lakukan setting dengan sebaik-baiknya untuk bagian brush ini supaya hasil dari brush yang nanti ditempel di huruf juga lebih maksimal bentuknya. Jangan lupa untuk men-setting perputaran dari objek brush yang digunakan supaya bagian akarnya adalah bagian yang menempel pada huruf atau teks yang Anda buat. Nanti di metode yang berikutnya akan ditampilkan bagaimana membuat alur brush di huruf secara otomatis. Jadi Anda tidak lagi perlu menyapukan bagian brush manual satu persatu pada sisi huruf. Tentunya proses tersebut jauh lebih mudah dan cepat. Jika semua sisi tepi dari huruf sudah terisi oleh model brush, maka kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Caranya kita tekan tombol Shift, kemudian kita klik layer paling atas sampai dengan layer T. Ini tujuannya untuk menggabung. Lalu lanjutkan dengan menekan kombinasi Ctrl G. 3 layer akan dijadikan satu, kemudian kita klik kanan dan pilih menu blending option. Nah, pada layer style, jendela layer style yang ditampilkan, aktifkan checklist pada bevel and emboss. Sekaligus nanti kita bisa lakukan pengaturan pada bevel and emboss tersebut. Atur seberapa dalam dari huruf. Kemudian ada juga ukuran bevel and embossnya. Anda bisa langsung menggeser slider dan melihat tampilannya. Jika dirasa sudah cocok ukuran dari efek bevel and emboss, maka Anda bisa mengaplikasikannya langsung dengan klik tombol OK. Dan selesai sudah pembuatan
efek teks yang mengikuti pola background. Tadi proses pembuatannya dilakukan secara manual. Tahap yang berikutnya adalah membuat efek teks secara otomatis. Caranya kita coba undo terlebih dahulu beberapa proses di depan. Kemudian dari tahap ini kita coba lakukan beberapa konfigurasi lagi. Caranya kita ubah dulu dengan cara tekan tombol Alt, kemudian klik icon add layer mask pada layer hasil duplikatan. Kemudian pada layer text aktifkan, kemudian klik tombol Ctrl plus klik pada layer text. Nanti secara otomatis huruf teks akan terseleksi. Kita aktifkan pada layer hasil kopian yang sudah ditambahkan layer mask, kemudian masuk ke tab patch, lalu kita aktifkan menu icon yang berada di bawah. Kemudian akan muncul patch yang ada di bagian luar teks. Pada work patch kita klik kanan, kemudian pilih stroke pad. Pada pengaturan stroke pad pilih yang brush, kemudian klik OK. Secara otomatis bagian luar akan langsung dikelilingi oleh brush. Dari tahap ini Anda bisa melanjutkan untuk memberikan efek blending option seperti yang sudah dilakukan pada tahapan pembuatan brush secara manual. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini tentang cara membuat efek teks yang mengikuti pola background. Semoga bermanfaat dan terima kasih.